Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Lifa Fauzia, NIM 230401857 dari kelas PGM IB. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to do, good morning to do. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mita hadir, Farhan hadir, Aida hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini ibu akan membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra dan pendidikan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Langsung saja ya anak-anak, kalian buka LKS halaman 35. Di situ adalah tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Apa itu tunanetra? Tunanetra adalah ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda, sehingga orang tersebut membutuhkan pendidikan khusus untuk menanggulangi aktivitas belajarnya. Ciri-ciri apa saja yang dimiliki dalam anak tunanetra tersebut? Yang pertama, tidak mampu melihat atau kabur. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, ketidakmampuan atau kesulitan untuk mengambil benda di dekatnya. Yang keempat, yaitu sering meraba-raba dan tersandung saat berjalan. Yang kelima, yaitu paruh bola mata berwarna keruh hitam. Yang keenam, yaitu peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang terakhir, yaitu mata terus bergetar. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan ketunaan tersebut? Yang pertama yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Jadi saat anak masih di dalam kandungan, anak tersebut sudah diketahui bahwa sudah memiliki ketunaan. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau saat kelahiran. Pada saat anak tersebut lahir sebelum waktunya atau prematur, posisi bayi tidak normal, membutuhkan alat bantu, dan kesehatan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu faktor postnatal atau setelah kelahiran. Ketunaan tersebut muncul pada saat masa perkembangan anak. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran pada anak tunanetra? Yang pertama yaitu prinsip individual. Apa itu prinsip individual? Prinsip individual adalah kondisi di mana guru harus memperhatikan perbedaan umum mental, fisik, kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra tersebut. Yang kedua yaitu prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan yang nyata dari apa yang dipelajari dan menggunakan strategi langsung. Yang ketiga yaitu prinsip totalitas. Pembelajaran dengan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dapat dilakukan dengan baik. Yang terakhir yaitu prinsip aktivitas mandiri, yaitu proses pembelajaran bukan sekedar hanya mendengarkan dan mencatat, akan tetapi peserta didik ikut langsung merasakan dan mengalaminya secara langsung. Lalu, bagaimana pembelajaran tunanetra itu? Pembelajaran tunanetra itu ketika anak tunanetra memiliki keterbatasan pada penglihatan. Maka dari itu, guru dan orang-orang sekitar dituntut untuk mengembangkan pembelajaran dengan indera lain yang masih berfungsi, terutama untuk mengenali warna, gunung, matahari, dan lain-lain. Indera lain benar-benar harus dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ya anak-anak, itu tadi kita sudah membahas tentang pendidikan pada anak tunanetra. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita langsung ke materi selanjutnya. Silahkan buka halaman 40 tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Langsung saja ya. Apa itu tunarungu? Tunarungu adalah ketidakfungsian kondisi organ pendengaran atau telinga seseorang. Apa saja karakteristik tunarungu itu? Yang pertama yaitu kemampuan verbal IQ lebih rendah daripada anak normal. Yang kedua yaitu penampilan anak tunarungu dan anak normal sama. Yang ketiga yaitu daya ingat jangka pendek lebih rendah dibanding anak mendengar, terutama pada informasi yang berurutan. Yang keempat yaitu pada informasi serempak, anak tunarungu dan anak pendengaran normal tidak terdapat perbedaan. Yang kelima yaitu hampir tidak dapat perbedaan dalam daya ingat jangka pendek, jangka panjang maksud Ibu Guru. Dan yang terakhir yaitu presentasi akhir anak tunarungu lebih rendah. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan ketunarunguan tersebut? Yang pertama yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran, yaitu terjadinya keturunan cacar, campak, terjadi keracunan darah, penggunaan obat-obatan berlebihan, kekurangan oksigen, dan kelainan pendengaran sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau saat dilahirkan, yaitu faktor resus ibu dan anak sejenis, anak yang lahir prematur, menggunakan alat bantu, dan membutuhkan proses yang lama. Dan yang terakhir yaitu faktor postnatal atau sesudah kelahiran, yang terjadi yaitu infeksi, meningitis, tunarungu keturunan, otitis media kronis, dan infeksi pada alat-alat pernapasan. Lalu, bagaimana pencegahan tunarungu itu? Salah satunya menggunakan sekolah inklusif, perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah ini, setiap anak sesuai dengan kebutuhannya dilayani secara optimal dengan menggunakan motivasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, tenaga kerja, sarana prasarana, pendidikan sistem, pembelajaran sistem, hingga penilaian sistem. Lalu ada 4 layanan bimbingan yang dapat digunakan oleh anak tunarungu. Yang pertama yaitu layanan bimbingan tunarungu komunikasi. Tujuannya untuk membuka komunikasi mereka sebagai langkah pertama pendidikan dan adanya interaksi. Yang kedua yaitu bimbingan pribadi. Bimbingan pada seseorang yang memiliki masalah pribadi agar ia dapat mengatasi masalahnya. Yang ketiga yaitu bimbingan pekerjaan, yaitu analisis kepribadian, bakat, dan minat peserta didik tunarungu. Dan yang terakhir yaitu bimbingan khusus dalam mengurangi dampak ketunarunguan dan melatih kemampuan yang masih ada, meliputi layanan bina bicara serta layanan persepsi bunyi dan irama. Itu anak-anak, itu adalah 2 materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan memberi tugas kalian di rumah mengerjakan halaman 45. Minggu depan, Ibu akan mengoreksi pekerjaan kalian. Baik, hari ini kita sudah cukup membahas 2 materi tersebut. Silahkan, sudah ada bel pulang, silahkan untuk pulang dengan hati-hati. Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.